Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutiara Intan dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pekan ini, aku mau menjelaskan materi tahsin Al-Quran. Yuk langsung ke materi yang pertama. Tahsin dan tahfidz Al-Quran. Al-Quran yaitu mencakup semua ilmu pengetahuan bersumber dari Maha Pencipta dan diajarkan kepada umat manusia melalui Al-Quran. Karena itu, kita belajar Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat muslim. Seseorang tidak akan dekat dengan Al-Quran jika mereka tidak mempelajarinya, membacanya, dan mentadaburinya. Sebagaimana ada di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ada pula fungsi mempelajari Al-Quran, yaitu tibyanan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira. Tibyanan sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Jadi, Al-Quran akan menjadi petunjuk. Sebelumnya, kita tidak akan mendapat petunjuk kalau kita tidak tahu pengertian tibyanan. Nah, maka dari itu kita harus mengambil intisari penjelasan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Makanya tibyanannya dulu dijelaskan. Nah, dari penjelasan itu kita tahu. Setelah kita tahu dan memahaminya, dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang mendapat petunjuk otomatis akan mendapatkan rahmat dan juga sekaligus mendapat kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka juga yang umat muslim. Oleh karena itu, kita belajar tahsin dan tahfidz Al-Quran dalam rangka mencapai 4 sekaligus atau 4 fungsi mempelajari Al-Quran, yaitu tibyanan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira. Nah, aku jelasin. Belajar Al-Quran itu kita juga harus baik bacaannya, makhrajnya, tajwidnya. Nah, baru setelah itu akan mendatangkan rahmat. Rahmat Allah turun karena orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi malaikat dan atau dihadiri malaikat. Malaikat itu senang ketika manusia membaca Al-Quran. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat untuk orang yang belajar Al-Quran. Sehingga masing-masing kita harus optimis untuk memperbaiki bacaan, makhrajnya, dan mempelajarinya dengan baik. Serta menambah hafalan kita. Semakin baik hafalan, bacaan kita, dan makhrajnya, maka semakin baik kehidupan kita. Sesuatu yang ditempeli Al-Quran itu pasti mulia. Nah, ada pula tahapan mempelajari Al-Quran, yaitu tahsin pratahfidz, tahsin juz amma, tahsin 5 juz, tahsin 30 juz, dan tahsin sapa. Materi yang kedua, ilmu tajwid, hukum mati, dan tajwid. Yang pertama, izhar. Izhar merupakan cara membaca huruf hijaiyah yang dilafalkan dengan jelas tanpa gunah atau dengung. Adapun huruf izhar terdiri dari ghain, ain, ha, kha, ha kecil, dan hamzah. Yang kedua, idgham bil gunnah adalah memasukkan dengan berdengung panjang bacaan dengan 1 alif atau 2 harokat. Huruf idgham bil gunnah ada 2, yaitu lam dan ra. Yang ketiga, ikhfa
seperti yang menutupi atau menyamarkan. Hurufnya yaitu dal, to, ta, to, zai, sha, shin, ja, sha, dal, sod, so, kaf, ra. Yang keempat, idgham bila guna. Jika nun mati atau tajwid bertemu dengan lam dan ro, maka harus dibaca idgham tanpa disertai dengung di hidung atau guna. Hurufnya yaitu lam dan ro. Yang terakhir, iqlab. Iqlab artinya adalah mengganti bunyi baca nun mati ataupun tanwin menjadi mim. Jika huruf setelah merupakan huruf ba, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Materi yang ketiga, akhlakul hamalatil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang memperindah bacaan Al-Qurannya. Hukumnya sunnah, istilah maqamat, maqam bayati, nahwan, yang bertujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran emang gak bisa bagus gitu ya, atau gak bisa merdu, sebaiknya kita gak usah membacanya secara di depan umum dan di acara-acara. Jadi lebih baik kita tuh pahami dulu panjang pendeknya, makhrajnya dan tajwidnya. Nah, boleh kita coba gitu ya. Jadi sebaiknya kita mendengarkan di YouTube atau mendengar kori-kori dan meminta diajarkan oleh guru ngaji, mungkin guru di sekolah, guru di manapun gitu. Jadi sebaiknya kita mempelajari dulu panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, baru kita belajar memperindah suaranya dan nadanya. Materi yang keempat, bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama, saktah, diam atau berhenti, dengan kata lain menahan nafas sejenak sekitar 1 alif atau 2 harakat. Contohnya ada di dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, Al-Qiyamah ayat 27, Surat Yasin ayat 52, dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Yang kedua, imalah, miring atau bengkok, yaitu memiringkan bunyi harokat fathah ke arah bunyi harokat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Contohnya pada surat Hud ayat 14. Yang ketiga, ismam, menggabungkan atau mencampur bacaan harokat domah disertai isyarat memoyongkan kedua bibir tanpa suara, hanya sebagai isyarat. Contohnya pada surat Yusuf ayat 11. Yang keempat, tahsil, mudah secara istiqah adalah meringankan 2 huruf hamzah yang berurutan menjadi 1 yang bertujuan untuk mempermudah dalam bacaan tahsil. Contohnya pada surat Al-Fussilat ayat 14. Yang kelima, naql, memindahkan, menurut istilah dalam memindahkan huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelum hak. 6. Ibda, penggantian pada suatu huruf, contohnya pada surat Ahqaf ayat 45. Materi yang kelima, pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Waktu terbaik membaca Al-Quran yaitu membaca dalam sholat antara waktu maghrib dan isya, kemudian setelah sholat subuh. Bulan yang terbaik yaitu bulan yang Al-Quran itu turun, yakni pada bulan suci Ramadan. Hari terbaik yaitu hari Jumat, hari Senin dan Kamis, Yaumul Arafah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Malam terbaiknya yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Materi yang keenam, hukum roh. Hukum roh terbagi menjadi 2, yaitu hukum roh tafkhim dan roh tarkib. Roh tafkhim yaitu dibaca tebal, rohnya berharokat domah atau fathah, dan roh sukun sebelumnya fathah dan domah. Roh tarkib dibacanya tipis, roh berharokat kasroh, dan roh sukun sebelumnya kasroh.
Dan hukum ro juga bisa dibaca takif, bisa juga tarkib. Hukum ro, sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf istilah berharokat kasroh tain. Materi ketujuh, ikro tekstual dan ikro kontekstual. Ikro tekstual adalah membaca secara lafaz dan mukhraj, sedangkan ikro kontekstual adalah mempraktikkan kandungan lafaz wasial Al-Quran. Materi ke-8, hikmah pengulangan ayat. Pengulangan ayat memiliki beberapa bentuk, yaitu kata dalam satu ayat dan beberapa ayat, pengulangan dalam bentuk makna, dan pengulangan kisah. Adapun hikmah pengulangan ayat yaitu pemantapan, menambah peringatan, mengikat suatu pesan, dan mengagungkan. Dari yang ke-9, waqaf, ibtida, dan saktah. Menurut bahasa, waqaf berarti menahan. Secara istilah adalah berhenti dan bernafas pada suatu kalimat di dalam Al-Quran. Waqaf terbagi menjadi dua, yaitu waqaf itirari dan waqaf ikhtiar. Jadi terbagi menjadi tiga, yaitu waqaf tam, waqaf kafi, dan waqaf hasan. Pengertian waqaf tam adalah yaitu waqaf tam itu waqaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya dan tidak ada hubungan dengan ayat setelahnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Dan untuk waqaf dan berikutnya waqaf kafi. Waqaf kafi adalah waqaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya namun ayat selanjutnya masih ada hubungan makna, tetapi tidak ada hubungan lafaz. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk langsung memulai dengan ayat selanjutnya. Yang ketiga, waqaf hasan adalah waqaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya namun secara makna dan lafaz masih ada hubungan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memulai dari ayat sebelumnya, kecuali jika berhenti di akhir ayat. Man'u terbagi menjadi dua, yaitu waqaf qobi dan waqaf aqdah. Waqaf qobi adalah waqaf pada ayat yang belum sempurna, artinya karena adanya keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz maupun makna, sehingga menimbulkan kesan makna yang tidak bagus atau bahkan merusak maknanya. Ibtida adalah memulai bacaan. Ibtida yang sempurna ketika dimulai di awal surat dan tidak berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya secara lafaz maupun makna. Saktah berbeda dengan waqaf. Waqaf berhenti dengan nafas, sedangkan saktah berhenti dengan tidak nafas. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian saya yang masih kurang atau tidak tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.